Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Oke, minggu lalu kita sudah membahas mengenai persamaan trigonometri bentuk sinus. Hari ini kita akan bahas mengenai persamaan trigonometri bentuk kosinus dan tangen. Oke, sebelum masuk ke materi, kita akan membahas tugas minggu lalu karena banyak dari kalian yang masih melakukan kesalahan. Coba perhatikan di sini, saya akan bahas tugas nomor 4 dan tugas nomor 5. Tugas nomor 4, soalnya seperti ini. Oke, tugas nomor 4, dan di sini saya akan memberikan contoh kesalahan yang kalian lakukan dalam mengerjakan tugas nomor 4. Yang pertama, ini ada Oke, kalian lihat di sini, ini soalnya benar, ini diubah, dia ubahnya ke sini benar. Nah, di sini letak kesalahan yang pertamanya ada di sini. Ada di sini. Nah, harusnya ketika kalian nulisnya seperti ini, kalian harus nulisnya begini. Min sin 2 kali X min 30 sama dengan min 90 derajat. Berarti kalian boleh tulisnya jadi sin min 90 derajat. Gitu, seperti itu. Jadi kalian tidak boleh langsung tulis sudutnya. Jadi sinnya jangan ditinggal gitu ya. Terus kesalahan yang kedua yang mana? Kesalahan yang kedua yang ini. Akibat yang ini ya, kesalahan kedua yaitu kalian langsung memindahkan min 30 di sini ke sebelah kanan jadi plus 30. Ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena X min 30 dikali 2 itu suatu kesatuan. Jadi dia nggak bisa kalian pisah-pisah gitu. Jadi nggak bisa kalian pisah-pisah gitu. Jadi ngerjainnya gimana harusnya? Nah, ini ya. Kita punya min sin 2 kali X min 30 sama dengan sin min 90. Di sini boleh kita tulis juga sin min 2 kali X min 30 derajat. Kenapa boleh kita tulis seperti ini? Karena kita punya ingat lagi sudut negatif. Kalau ada sudut sin min alfa, itu sama dengan min sin alfa. Jadi boleh dibalik pun boleh. Berarti ini jadinya, berarti inilah X yang barunya. Itu kan ya, inilah alfanya. Jadinya apa? Berarti min 2 kali X min 30 derajat sama dengan min 90 derajat ditambah K kali 360. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua ini sama. Min 2 kali X min 30 derajat sama dengan 180. Jadi ditambah ya, ditambah 90 derajat plus K kali 360 derajat ini. Tinggal kalian ganti K-nya mau berapa. Yang harus memenuhi batas X-nya. Itu. Jadi kesalahannya ada di situ. Kesalahan yang selanjutnya, oke. Di sini coba kalian perhatikan. Nah, ini udah benar ini soal ya. Ini udah benar dia pindahkan satunya. Boleh kan jadi positif? Boleh, sama aja. Nah, ini juga benar, ini harusnya yang ini nulisnya jangan seperti itu. Harusnya nulisnya seperti apa? Ya, tulis aja. Ini sin X min 30 gitu kan ya? Sama dengan, 2-nya ketinggalan. 2 kali X min 30 sama dengan sin 90 derajat. Baru kalian ubah jadi apa? 2 kali X min 30 derajat, ini untuk yang pertama ya, sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360.
Barulah di sini kalian operasikan gimana caranya biar dapat X gitu kan ya. Nah, kesalahan yang kedua, ini di sini juga. Di sini jadi tiba-tiba X min 15 derajat. Nah, jadi ketika kalian mau menyederhanakan ini, berarti kan kalian bagi dua nih. Kalian bagi dua, ini kalian bagi dua, ini tinggal 1. Berarti tinggallah X min 30 derajat. Sama dengan 90 bagi 2. 45 derajat ditambah K kali 180. 360 bagi 2 kan? Nih. Nah, ini nggak perlu kalian bagi 2. Kenapa? Kan ini 2 yang ini yang udah dibagi. Kan ini perkalian, jadi salah satu aja yang dibagi kalau dia perkalian. Itu kesalahan yang kedua. Selanjutnya sama ya, sama tinggal ubah K-nya. Yang kedua pun begitu. Nah, itu tugas nomor 4. Selanjutnya tugas nomor 5. Tugas nomor 5, kesalahan yang kalian lakukan yaitu penjumlahannya. Nah, di sini nih. Ini kenapa tiba-tiba menjadi setengah akar 3? Dari mana? Saya curiganya kalian menjumlahkan dia nih, 1 tambah 1 per akar 3 itu setengah akar 3. Ini yang tidak boleh, karena dia tidak sejenis, jadi nggak bisa kalian jumlahkan seperti ini. Harusnya bagaimana? Ya udah, biarkan saja 1 ditambah 1 per akar 3 sin X, gitu kan ya, sama dengan setengah. Kalian pindahkan satunya, berarti 1 per akar 3 gitu kan. Sin X sama dengan setengah dikurang 1, berarti min setengah. Terus apa? Sin X sama dengan, berarti di sini jadi dikali, akar 3 dikali min setengah, berarti tinggal jadi min setengah akar 3. Ubah sin berapa ya yang hasilnya? Min setengah akar 3. Berarti bisa kita tulis jadi sin min 60 derajat. Berarti X-nya berapa? X sama dengan min 60 ditambah K kali 360 derajat. Gitu kan ya, ini yang pertama. Yang keduanya X sama dengan 180, jadi ditambah 60 ditambah K kali 360 derajat. Tinggal kalian ganti K-nya berapa. Begitu. Paham ya untuk tugas minggu lalu? Jadi kalian harus pahami itu. Kita lanjut sekarang ke persamaan trigonometri bentuk kosinus. Hampir sama ya. Kita bentuk dulu rumusnya. Rumus awalnya itu cos X sama dengan cos alpha. Jadi untuk mencari nilai X-nya, jadi plus minus alpha ditambah K kali 360. Ini artinya 2 ya. Berarti X-nya itu bisa positif alpha ditambah K kali 360. K kali 360 derajat, bisa X-nya itu minus alpha ditambah K kali 360 derajat. Gitu. Ada 2. Kita langsung masuk ke contoh soal. Oke, contoh soalnya ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan cos 60. Berarti kita tentukan alfanya. Alfanya adalah 60 derajat. Artinya apa? Berarti rumusnya X sama dengan plus minus alfa. Alfanya 60, berarti 60 derajat ditambah K kali 360. Kan ada 2 ya, berarti kita ambil yang pertama dulu. 60 derajat ditambah K kali 360. Yang pertama, yang keduanya minus 60 derajat ditambah K kali 360. Tinggal kita uji coba. Kalau K-nya sama dengan min 1, sepertinya tidak mungkin 0. Kalau K-nya 0, maka X-nya 60 derajat. Kalau K-nya sama dengan 1, berarti X-nya berapa nih? 60 ditambah 360 ya. Lebih dari 360, berarti ini tidak memenuhi. K2 berarti lebih besar lagi ya. Oke, sekarang yang keduanya, kalau K-nya sama dengan min 1, makin negatif, tidak mungkin. Kalau K-nya sama dengan 0, berarti X-nya min 60 derajat. Ini juga tidak memenuhi. Kalau K-nya sama dengan 1, berarti X-nya min 60 ditambah 360 ya. Jadi, 300. Ini memenuhi. Kalau K-nya 2, sepertinya udah lebih dari 360 ya. Karena batasnya hanya dari 0 sampai 360, maka himpunan penyelesaiannya hanya ada 2.
yaitu 60 derajat dan 300 derajat. Begitu. Oke, ada yang ditanyakan bisa lewat WA group ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan. Selanjutnya, contoh berikutnya. Contoh berikutnya, bagaimana dengan ini? Sebenarnya hampir sama saja ya. Hampir sama saja ketika kamu bentuknya sinus, hanya beda rumus saja sedikit. Berarti kalau cos X min 45, cos X min 45, sekarang yang menjadi X-nya di dalam rumus siapa? Ini semuanya nih. Semuanya ini. Ini sebagai X yang barunya. Nah, setengah akar 3-nya itu kamu ubah dulu ya. Ya, setengah akar 3-nya kamu ubah dulu. Jadi apa? Cos berapa yang hasilnya? Setengah akar 3. Oh iya, cos 30 derajat. Berarti inilah sebagai alfanya. Maka kita tulis X yang barunya siapa? X min 45. Berarti semuanya kita tulis X min 45 derajat sama dengan alfanya. Plus minus alfa tambah K kali 360 derajat. Alfanya berapa tadi? 30 ya. Kita ganti alfanya 30. Kita ganti alfanya 30 derajat. Tinggal ya ubah. Misalkan kalau ambil yang pertama dulu. X min 45 derajat sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360. Berarti jadi X sama dengan, pindahkan jadi 75 derajat sama ditambah K kali 360 derajat. Tinggal kalian coba-coba lagi. Kalau K-nya 1 mungkin enggak mungkin. Kalau K-nya 0 mungkin enggak. Kalau K-nya 0, X-nya 75. Min 1 enggak mungkin ya. Kalau K-nya 1 udah lebih juga. 75 tambah 360 sudah tidak memenuhi. Oke. Berarti hanya 75. Terus yang berikutnya yang negatif, berarti X min 45 gitu kan ya. Sama dengan negatif 30 derajat ditambah K kali 360 yang keduanya. Berarti jadi X sama dengan 15 derajat ditambah K kali 360. Kalau kita ambil K-nya min 1 nggak mungkin. Kalau K-nya 0, X-nya 15. Kalau K-nya 1, berapa nih? Lebih juga ya. K-nya 1 juga tidak memenuhi. Maka himpunannya berapa? Hanya 15 derajat dan 75 derajat. Hampir sama ya dengan yang tadi. Hampir sama dengan sin maksudnya. Ya begitu cara mengerjakannya. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai tan. Nah, tan X sama dengan tan alfa. Nah, kalau tan, ini rumusnya hanya satu. X sama dengan alfa tambah K kali 180. Ya, ini ya, 180. Kita langsung ke soal saja. Contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari tan X sama dengan 1 dengan X-nya derajat. Sama seperti tadi, tan X sama dengan 1. Berarti satunya ini berarti yang 1. Oh iya, tan 45. Berarti kita tulis di sini tan 45 derajat. Ini X-nya, yang ini alfanya. Berarti X sama dengan alfa ditambah K kali 180. Ingat, kalau tan 180, dia beda sendiri. Alfanya berapa? 45. Berarti tinggal ganti. X sama dengan 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Oke. Tinggal kita ganti K-nya. Kalau K-nya 1, K-nya min 1 seperti nggak mungkin ya. K-nya 0 berarti X-nya 45 derajat. Kalau K-nya 1 berarti X-nya 45. Berapa tuh? 225 ya? 225 derajat. Kalau K-nya 2, udah lebih dari 350 ya?
X-nya ini 345 ditambah 360. Nggak mungkin kan ya? Berarti HP-nya hanya 2, yaitu 45 derajat dan 225 derajat. Begitu. 225 derajat. Nah, jadi himpunannya ada 2 gitu ya. Contoh berikutnya, akar 3 tan 2x sama dengan 1, sama ya, sama seperti ya kalau kalian mengerjakan sin, mengerjakan cos, ubah dulu, berarti akar 3 tan 2x sama dengan 1 gitu kan ya, 1. Berarti ubah jadi tan 2x sama dengan, kamu bagi dengan akar 3, berarti 1 per akar 3. Tan berapa sih yang nilainya 1 per akar 3? Oh iya, tan 30. Berarti jadi tan 2x sama dengan tan 30 derajat. Baru deh ubah. Rumusnya apakah tadi? Ini berarti x yang barunya. Ini alfanya. Maka x sama dengan 2x sama dengan 30 derajat, alfa kan ya, ditambah K kali 180 derajat. Tinggal kamu ganti-ganti aja, atau mau disederhanain dulu boleh bagi 2, berarti X sama dengan 15 derajat ditambah K kali 90 derajat. Kalau kamu gantikannya sama dengan min 1, min 1 negatif ya jadinya, sedangkan ini mulainya dari 0, jadi nggak mungkin. Berarti kalau K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 15 derajat. Kalau K-nya sama dengan 1, berarti X-nya berapa nih? 90 tambah 15, berarti 105. Kalau K-nya sama dengan 2, berarti X-nya sama dengan 180 tambah 15, berarti 1995. Kalau K-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 270 ditambah 15, 285. Kalau K-nya 4, jadi berapa tuh? X-nya sama dengan 360, berarti 375. Ini tidak memenuhi ya. Yang memenuhi hanya 4 ini. Maka himpunan penyelesaiannya 15 derajat, 105, 195, dan 285. Gitu. Ini himpunan penyelesaiannya. Begitulah cos dan tan. Intinya hampir sama dengan sin, hanya rumusnya saja yang berbeda. Itu ya, cara penyelesaiannya hampir sama. Untuk tugas silahkan kalian cek di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. See you next week. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.